Akhirnya bantu gue juga kan. Ya. Makasih loh. Ada sebuah entitas musisi ya teman-teman di sini, di mana dia membuka aib personil sendiri. Cuma di sini. Ya. Iya, kembali lagi di Ngobrol Saik. Seperti pembuka sebelumnya, pasti ya. Ya. Jadi ngobrol Apa-apa, iya. ngobrol saya audio video maupun audio doang tetap dibuka dengan Iya, nah, gitu. Oke. jadi once Ada trademarknya cuy. ya once lo di tempat umum, di MRT, di KRL tiba-tiba denger kata Iya. lo berarti Wah, ternyata di ya. samping lo lagi ada yang dengerin ngobrol Saik. Selamat datang di ngobrol Saik. Yes. Versi audio Yes, video yes. episode keempat kalau nggak salah. Ya, keempat ya. Buat tamu. Ya, iya dengan tamu. Hmm. Episode keempat. Gue Eno Bejo dan Gua Surya dari Mau Saik. yes, kita bakal memandu podcast ini bareng sebuah unit EDM dari utaranya Jakarta, ada Headsback. Halo. Halo semuanya, halo. Ci, dikenalin dong Headsback itu siapa aja Satu persatu. dan memegang lini apa aja. Oke, mulai dari gue dulu kali ya. Gue Bre, kenalin. Gue sebagai penulis dan penulis lagunya, songwriter sama vokalisnya. Kira penulis buku. Iya, Bang. Sempet kepikiran juga Sempet ya? nulis status WhatsApp. Terus mana lagi? Gua Satria, gua sebagai arranger di Headsback ini. Gue arranger. Megang akustikan juga. Oh, siap. Sementara di sudut kiri kita Gue Ruci, gue yang kompos lagu ya, komposernya. oh, Dari oke. Headsback. Jadi lu lebih suka Yap. mengompos lu Dari ide-ide gua. Saya nge-arrange. gabung sih. Oke. Jadi emang kerja bareng lah, Kerja bareng, kolektif ya. lah ya. Ada tuker-tukeran juga. Iya. Berarti alurnya gimana tuh? Lo udah punya lagu, dikasih ke dia, apa dikasih ke dia? Kita ngobrol bertiga. Ngobrol bertiga. Bertiga selalu. Dan trigger idenya tuh bareng-bareng. Bareng-bareng selalu. Jadi kadang bisa dari gue duluan. Gue punya ide. Biasa gue tema karena gue songwriter. Gue punya tema ini. Nanti dari tema, misalnya temanya tentang apa, vibe-nya akan diatur sama mereka berdua nih. Anjay, Gitu. diatur. Tapi sebelum jauh kita ngobrolin masalah kreatif, ya kan? Proses kreatif, karya-karya lu apa segala macam. Gue pengen tahu dulu dong kalian nih akhirnya jadi menggabungkan diri di sebuah entitas musik tuh berdasarkan apa? Apakah kalian teman sekolah? Apakah kalian teman punya hobi yang sama skateboard mungkin atau Aduh. di klub pecinta misteri, cie, gitu. Atau lu suka buku Harry Potter terus kan gua nggak tahu ya. Gimana ceritanya? Potterhead dong? semua nih. bertiga. Potterhead semua bertiga. Beneran Potterhead semua. Ceritanya dong, gimana tuh? Siapa nih yang mau jawab nih? Lu aja dulu. Wah, ya jadi nih kita ini sebenarnya awal pertemanan dulu ya. Kita mundur ke belakang. Sebenarnya gue sama dia nih temen TK, SD, SMP, SMA nih. Bareng terus. Dan kita ini awalnya dipertemukan dari musik juga. Gue sama dia ngeband gitu. Bahkan dari TK pertama kali ketemu gue udah suka nyanyi. Dia tuh ngiringin gue. Dia kan pemain piano klasik kan. Oke, cool. Iya, pemain piano klasik si Ruci nih. Terus nyanyi-nyanyi terus ketemu di SD kita bareng lagi di SD kelas 2, kelas 3 itu sekolah kebetulan SD gue berusaha untuk form band Oke. gitu dan kebetulan mereka cari waktu itu beberapa pemain terbaik dari kelas 1 sampai kelas 6 lah mau di form ternyata gue dulu main bass ya. Kelasnya gue main bass, dia piano, terus ketemu sama teman kita juga, shout out nih buat teman kita ada namanya Hilmi, Fahmi gitu. Contoh dulu mereka gitaris sama drum, kita sama drum sama vokalisnya Pasau. Nah jadi dari situ terus menerus sampai SMP juga gue bareng main musik juga. SMA akhirnya terjun ke EDM, ketemu sama orang ini Oke. di SMA. Tapi dari basic lu di masa-masa sekolah gitu, masa-masa tumbuh besar gitu, emang lu udah punya ketertarikan di EDM ya? EDM sih enggak sih, tapi music in general iya. Oke. Bahkan basic kita pun beda sih. Gue dangdut R&B gue masuknya. Aiyah. Dangdut Kecil, gue dangdut. men. Ya itu emang mesti dilestarikan tau anak-anak muda yang menyukai dangdut karena kadang gue lihat orang suka dangdut tuh kayak gengsi gitu. Gengsi. Iya, betul. Tapi lu dengan bangganya gue dangdut dan R&B gitu, gue big Bener, respect bener, buat lu bener. sih. Iya. Terus lu basicnya apa nih musiknya waktu Selain- kecil dengernya apa? Klasik-klasikan itu. Karena gue belajar piano klasik juga gitu. Itu ya Bah, musik klasik. Debussy. Iya bener.
Luciano Pavarotti. Tua banget bang musiknya bang. Tua banget. Kalau Luciano Pavarotti malah dari PES tuh ya. Jadi sejatinya tuh kalian punya irisan musik, influence musik tuh berbeda. Beda-beda banget. Ini berdua. Belum yang ini. Iya, ini gimana? Kemudian makanya pada akhirnya lu dipersatukan oleh EDM karena ketemu dia tuh gimana ceritanya? Nah, coba lu ngapain sih? Sebetulnya nggak juga sih bang kalau dibilang IDM karena emang gua pas lagi gua kan kenal sama si Brete itu kelas 11 ya karena sebangku itu dia juga udah Sorry, ini kita agak punya beda gap-nya jauh ya. Kelas 11 tuh berarti kelas berapa ya? kelas 2 SMA. Oh, oke. Oke, maaf. Kelihatan Kelihatan banget ya. kelihatan berarti. Kelihatan banget ya. Eranya gue berdua, 1 bulan. Enggak, gue udah 11 ya, sorry ya. Iya. Gue sama mereka udah. Ya gue sebangku sama dia kelas 11 dan gue baru tahu di situ ada sebuah platform DAW yang bisa bikin musik cara yaitu untuk nuangin musik itu. Gue dikenalin Via sama software. dia. Gue FL pun dikenalin sama dia. Fruity Loop, gitu-gitu ya? Iya itu. Oke. Bahkan gue kalau lebih untuk secara teknisnya, gue dari Brete ini gue dikenalin Ruci. Emang Ruci itu lebih advance lah, lebih jago. Dewa ya? Makanya gue berburu sama dia juga. Ini titipan ya? Lu bakal diongkosin pulang ya, lo ngomong gitu. Tapi emang dia maha guru sih dari antara kita. Jadi memang benar juga, ini kita short nih ya, bukan apa-apa. Memang Ruci ini memang salah satu yang pertama kali menguasai DAW ini dia nih, gitu. Di circle ini. Di circle kita bertiga. Di circle kalian. Di circle kita bertiga terus mulai gue masuk, gue nanya-nanya ke dia, akhirnya gue bisa cari tahu sendiri, terus tiba-tiba dia masuk, akhirnya gue bilang udah lu belajar aja ke dia. Cuman ada struggle-nya juga. Terkadang ya karena orang jago ya, terkadang bahasanya terlalu teknis, aku ya. Bahasanya Yang mana lu nggak paham juga ya? Paham juga. Dan Bahasa binatang tuh. betul. Dan bahkan kita ngomongnya bahasa binatang. Dimana nanya teman-teman kita juga yang tadi kita shout out, Fahmi Ilmi juga dia akhirnya form ke music producer ini gitu, produksi. Dia tetap main sama kita, tapi tetap susah untuk mengerti Ruci kata dia. Karena bahasanya tuh agak jadi lucunya kalau kita transfer ilmu nih. Misalnya Ruci ada ilmu apa? Gua dulu yang belajar, yang ngerti cara gua, yang ngerti bahasa dia nih adalah gua doang. Dan akhirnya lu mentranslate. Gua istilahnya Jadi menyebarkan, menyambung lidah, ya? menyebarkan. Jadi ini loh maksudnya dia begini. Oh begitu. Okay. Jadi dia memang bahasanya teknis banget, itu kelemahannya. Tapi tetap sumber dari ini kita tahu sumber kita tahunya itu dari dia. Jadi dia searching dengan ini atau kadang dia coba tweaking sendiri. Akhirnya gue nemu cara baru nih. Gitu. Tapi gue penasaran, bahasa teknisnya salah satunya apa sih maksudnya? Misalnya ya, apa ya? Bahasa teknisnya biasanya, ya lu coba aja itu thresholdnya begini, ininya begitu. Itu kan buat orang maksudnya masih awam gitu kan bingung itu apa. Threshold tuh, gue taunya parliamentary threshold. Iya. Tadi bisa ke politik. Iya. Gitu. Waduh. Gitu. Dan itu dia sih. Gitu. Iya. Tapi memang ngomong-ngomongin soal si Ruci jago segala macam, gue ngulik-ngulik tentang kalian nih, emang lu tuh sebetulnya emang punya proyek musik sebelumnya kan, yang solo itu kan? Iya. Itu gimana Sendiri-sendiri ceritanya? berarti? Iya, gimana ceritanya pada akhirnya lu menyisihkan yang solo itu, dan yang solo itu konon kabarnya dia udah dinotis skena internasional enggak? Belanda. Oli James ya, Belanda. Oli James. Kenapa pada akhirnya lu lebih memilih menyisihkan itu dan Menyisikan ego lu dan meleburkan dan kemudian membesarkan Headspace bareng-bareng? Jadi sebenarnya tuh kenapa gue menyisihkan alias gue sebelumnya gue itu kalau misalnya rilis lagu tuh rilis aja gitu. Karena gue di sini nih karena gue emang seneng gitu bikin musik. Iya. Jadi ya gue passion aja gitu. nggak ada planning. Nggak ada planning begitu. Ketika udah jalan 2-3 tahun itu kayaknya wah acak-acakan banget nih, diskografinya nggak jelas, terus rilisan juga nggak terjadwal lah kayak begitu. Jadi dari brandingannya tuh kayak kesannya tuh nggak serius lah gitu jadinya. Tidak Karena tertata dengan baik lah. betul. Dan kemudian akhirnya lu Akhirnya switching bareng-bareng. kita memutuskan kayaknya udah selang berapa tahun gitu ya. Kalau sempat vakum dulu. Iya, gue sempat vakum gitu. Karena kuliah kan. Kuliah dan lain-lain. Dan lain-lain. Kesibukan duniawi.
Belum nganggurnya dulu. Ada gapnya ya. Iya itu. Kan habis kuliah nganggur. Kalau lu punya proyek solo juga nggak sih? Iya. Kalian? Lu juga? Iya. Semua sama. Semuanya sama. Semua sama. Dan kita tadinya basicnya EDM bener-bener DJ yang banger banget tuh, Jedak. yang ini istilahnya Buat kenceng party banget, ya? buat party, buat festival. Festival. Oke, rave gitu ya? Iya, rave party bener. Kayak gitu. Lagu big room lah. Tapi at the same time ya, alasan kita form sebenarnya lebih deep dari itu sih Bang. Maksudnya Selain pertemanan selain tadi, pertemanan segala dan macam. lain sebagainya, kita punya kekuatan dan kelemahan masing-masing yang kita kayaknya bisa form gitu loh. Kalau balik lagi ini, gue mewakili kita bertiga, misalnya Ruci. Ruci ini luar biasa. Lu mau kasih dia lagu, lu coba dong. Gue punya punya lagu. Istilahnya, gue pengen lagunya kayak begini. Dia bisa menirukannya. Oke. Literally bener. Cuman di dunia kreatif, kalau lu menirukan seplek-plekan itu, ya kena dong. Kena Strike copyright. dong. Dan jeleknya dia juga ketika itu udah bagus, dia tuh punya ego, entah di kepalanya ada apa ya. Cuma dia tuh punya ego di mana gua akan tweak terus, dia akan denger terus, dia akan putar-putar sampai hancur itu lagunya. Oke. Gitu. Jadi dia nggak tahu kapan harus berhenti. Iya, itu kalau di dunia musik itu sempat kita bahas ya waktu White House ya. Ada yang namanya 99% syndrome. Jadi Yes. sindrom 99%. Jadi ini kayaknya masih bisa diginiin nih. Iya. Nggak pernah yang namanya 100%. Cuma kalau teman-teman White Horse kemarin mensiasatinya adalah ya udahlah rekam aja dulu, rilis aja dulu. Nanti kalau ada pengembangan itu dipakai buat live aja. Iya pas di live performance mereka Nah, makanya ini baru nih, ilmu baru nih. Insight baru juga. Dari White Horse bukan dari gua. Makanya dengerin. Makanya lihat Tonton ngobrol ya? saya Oke, di YouTube kita. Ngobrol saya. Bareng White Horse gitu. Jadi sakit ya. Iya, Bisa. Bridging-nya mantap podcast sendiri. Mantap bridging. Ya, terus abis itu di gua pribadi, gua itu kalau bikin apa yang ada di kepala gua, segala macam big ideas-nya itu bagus gitu loh. Cuman terkadang bedanya sama dia 180 derajat. Kalau gua mau bikin sesuatu, kalau dia mau bikin sesuatu mirip, kalau gua mau bikin sesuatu bagus aja tapi beda, Menyimpang ya? menyimpang jauh, nyebrang. Gitu. Pada akhirnya kelebihan Iya. itu akhirnya disatuin. Disatuin. Dan begitu jadi- juga si Cibe gitu. Cibe ini juga punya dia tuh punya ininya rapih gitu untuk menyusun dari blueprint lagunya gitu. Blueprint lagunya tuh Cibe tuh berusaha untuk kayak gue punya materi, Ruci punya kemampuan untuk produksi. Tapi kita untuk ini verse-nya sekian. Ininya begini. Nah, ini yang ngatur doi. Gitu. Untuk bagian lagunya tuh supaya jelas gitu. Ya. Rapih. Nih, Bapak ini. supervisornya ya. Betul. QC. Quality control. Dan juga ya Cibe ini juga istilahnya kryptonite-nya Ruci. Ruci kan tadi kayak abang-abang bilang nih punya 99 syndrome ya kan? Iya. Dia yang bilang udah ini udah Udah. cukup kayak gitu. Stop. Ngerem lah ya. Iya. Bagian ngerem lah. pokoknya. Betul. Udah cukup kok. Gitu deh. Dan akhirnya ketiga ini kalian bersatu dalam hatchback dan menghasilkan We are. genre yang unik kan. We Are pertama kali rilis ya. Dengan nuansa-nuansa Timur Tengah, cuy. Asli. Asli sih. Kenapa jadi ke Timur Tengah? Nah, ada yang mau jelasin gantian dong? Gua ya kali. Oke. Mungkin kita bertiga ini sebetulnya seneng sama segala musik ya. Tapi kalau di mobil kalau lagi pergi kemana-mana itu kita ada salah satu produser namanya Scott Storch dan itu itu lagu-lagunya itu emang jogetable banget tuh. Itu Jogetable. FYI dia yang produksi Beyonce zaman-zaman ya tahun-tahun yang awal-awal solo karir. gue ya. Ini biar Beyonce ini. Aduh, Beyonce. Apa mentang-mentang rambutnya kayak Beyonce zaman dulu. Kan bener pirang kan belum. Iya, zaman irreplaceable ya. Zaman-zaman Boleh lah, boleh. Bisa. Nah itu kita bertiga tuh senang banget itu. Iya. Nah kita bertiga kepikiran bagaimana kalau lagu seperti itu dengan tema Arab-Arab begitu, tapi dikemas lebih ke EDM. EDM gitu. Gitu. Tapi selain menyisipkan unsur Timur Tengah ada unsur etniknya juga. Iya, Itu, Dia juga dimasukin. Jadi kayak Itu kalau music ya. kayak world musik tapi dalam bentuk electronic dance Iya. gitu. ya. emang kita punya kesepakatan dari awal pembuatan hatchback itu kalau alat musik etnik itu tiap lagu harus ada. Walaupun
nggak selalu tentang Arab Timur Tengah itu ya. At least ada dari negara mana gitu. Karena it's all about ethnic sih, bukan Timur Tengah. Cuma kebetulan karena Awal. salah satu yang paling kental ya, yang dan jarang banget dijamah sama musisi-musisi, bukan hanya di Indonesia, mungkin di dunia juga kali ya. Ada sih kalau di dunia, cuma di Indonesia deh, kita ngomong di Indonesia Iya, ya. iya, iya. Itu jarang banget disentuh gitu loh, musik-musik etnik setiap di luar gitu. Mungkin one day kita lagi ngomongin etnik Arab nih, sekarang kita lagi di sana, mungkin nanti kita pakai etnis Indonesia mungkin, atau mungkin dari negara mana, Kolombia mungkin. Tapi untuk etik Indonesia lu bukannya menggunakan serunai itu kan? Iya, ada. Di Awal. lagu Itu apa tapi ya, sorry? cuma buat sebagai alatnya doang. Iya. VR juga. Terus kemudian ada seruling dari Bali. mana gitu? Iya. Iya deh, Balines. Iya, ada. Ya. Itu di single apa ya? Gue lupa lagi. We are itu. We are. Di VR itu ya? Iya. Iya kan? Nah, berarti emang lu sudah melakukan itu kan? Betul, Kalau betul. Untuk etik-etik gitu kan. Jadi emang lu udah sepakat untuk ini nih jadi ciri kita gitu ya? Nah, itu Betul. warna kita emang. Jadi warna. Iya. Gitu. Jadi bakal berat ke etnik atau ke Timur Tengahnya itu. Musik kalian. Connect. Musik sebenarnya Timur Tengah itu mungkin lebih ke scale-nya ya, Scale-nya, chordnya. scale chordnya. Ya, kalau kita ngomongin instrumennya, ya kita etnik total. Etnik total. Etnik. Oke. Jadi alat-alat musik yang tradisional dari manapun. Dari manapun. Kita ngomong gitu loh. Itu bahkan Oke. kalau gue denger agak gimana gitu kayak ada tabla gitu nggak sih? Ya, itu ya. Itu Ini yang perkasiannya. ngatur. Teliti banget nih. Iya. Emang ini. Gila, bisa tahu. Ini musisi Takut agak itu karena kan gue anak gangan. Gangan itu kalau lagi Anak hadro. Iya gitu. Bukan karena pengamatan gue bagus, karena emang anak gang aja. Kasih. Kita anak gangan juga biasanya. Iya. Anak Marawis, Bang. Bentabok. Itu beneran sampling atau emang kalian Rekor alatnya. Enggak, itu kita sampling. Oh, Kita sampling. sampling, kita berusaha ya kita juga kirain di rumah udah punya Iya sih. authentic Iya. ini. Kita sih syukurnya ya karena Tapi kita keren sih. kita syukurnya karena kita hidup di era elektronik ya. Jadi gampang ya. Di mana kita bisa ya itu pinter-pinternya sebagai produser aja sih. Betul. Bisa juga kadang mungkin kita bayar the real player cuma balik lagi it costly juga buat Iya, kita iya, yang baru mulai kan. Jadi kita memanfaatkan. Jadi kita akses yang memanfaatkan kita punya. betul. Iya. Dan nggak dosa juga kok. Betul. Iya dong. Kenapa lo ngomongin dosa tiba-tiba ya? menggunakan memanfaatkan teknologi dengan baik gitu kan. Betul. Iya, Betul. iya. Dan kita punya prinsip nggak boleh plek ketiplek naro sampling. Kita harus at least nge-tweak sesuatu biar nggak sama persis dari yang samplingannya itu. Yang dari beredar di Itu internet biasanya ya. gua ngobrolnya sama Ruci kalau kayak gitu. Dengan bahasa binatang kita. Kita ngobrolnya begitu. Coba dibikin lebih gitu. Iya gitu. Dan dia ngerti apa yang gua mau. Merilis We Are di Juni 2023 kalau gua nggak salah. Mereka berarti udah tiga lagu ya? Iya, 3 lagu kan. Yang pertama tadi We Are. We Are di Juni ya kalau Iya. nggak salah. Juni itu kemudian dilanjut dengan Control. Yes. Yang Oktober ya? switchnya lumayan besar tuh karena ada unsur dangdutnya segala macam. Yap. Itu dengar kan ya? Udah. Iya kan? Bahkan kalau nggak salah kita masuk ke rilisan terbaik kan? Iya, betul. Oktober. Oktober ya. Rilisan terbaik 15 lagu terbaik yang Wih, thank you. Tepuk tangan. Salah satu alasan juga kenapa kalian kita ajak ngobrol ya. Emang bener. Ada salah satu, gitu. salah satu yang masuk di 15 rilisan lagu terbaik di di podcast. Ngobrol saya. Iya. Ngobrol saya. Oh ya ngobrol saya gitu. Iya lagi lupa gue men. Iya, bener, ngobrol saya. Kebanyakan yang ngobrol saya kan ada audio video, Iya. ada yang chart gitu kan. Sombong banget gitu. Oke. Di bulan Oktober kan? Iya. Karena emang mereka rilisnya di bulan Oktober. Lagu Kontrol itu kan. Iya. Terus kemudian dilanjut sama Lead Up. single terakhir kalian tuh Lead Lead Up, yang juga nyebrang tuh Nyebrang lumayan lagi. tuh kan. Itu kalian lagi ngeraba pasar kah? Atau emang itu konsep yang kalian lagi pengen bikin? Atau gimana tuh? Kenapa tiga lagu yang lo lepas terakhir kemarin itu punya apa ya? Punya warnanya tuh Warna agak beda-beda. nyebrang lah. Tapi ada benang merahnya Ada. juga. Tentu Timur saja yang Tengah. tadi kan, etnik-etnikan dan unsur Timur Tengah. Timur Tengah masih ada. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba nyebrang gitu? Sebenarnya kalau yang 1 sama 2 yang We Are sama Control itu kurang lebih sama. Kalau menurut gue secara cuma yang betul yang Lead Up itu beda banget. Kita mau Iya. unsur ambil ke R&B-nya. Kayak yang tadi dibilang kita Lebih ke pop ya? Lebih ke popnya karena bener jujur sih. aja kalau kita ngomongin platform nih abang-abang di sini. Menurut lu pada nih platform sosial media yang paling gede sekarang apa? TikTok maybe? Nah, TikTok iya ya, kan? iya. TikTok gitu. TikTok
apa sih yang gede dari TikTok Yang dan lain berbau sebagainya? video-video yang gitu berbau ya? video-video itu dan juga pasti di TikTok isinya apa? Kebanyakan ya sorry itu saya karena mostly penggunanya adalah perempuan gitu ya, pasti mereka akan dance cover. Oke. Kita membuat kayak oke, gimana kita bisa bikin lagu yang tetap garisnya tadi adalah ethnicity, Iya, tapi tetap lebih bisa masuk lagi ke telinga orang banyak. Karena kalau kalian kalau abang-abang udah pernah dengar, makasih juga udah dengar Control, udah dengar We Are, itu kan bener-bener lagu yang istilahnya Banger. bumping banget. Ya, Kita ingin coba karena kita juga hatchback, kita mendengarkan lagu, kita review, kita produksinya itu di mobil. Tentu kita mencoba untuk coba kita dengerin lagu yang bisa bumping head di mobil juga gitu loh. Jadi kita gitu. mencoba untuk lagu yang danceability-nya itu lebih tinggi daripada yang dua sebelumnya. Lebih asik doi ya, danceability. Cuman dia jogetable. Jogetable. Iya. Danceability ya sebenarnya. Jogetable. Ya itu tadi bahasa teknisnya. Iya, kita jadi tahu yang mana yang anak gang. Iya lagi. Kan sama lu Bang berarti ya. Iya kan. Menarik banget ya. Itu untuk bahkan tadi lu bilang proses kreatif berada di dalam mobil. Apakah itu juga tuh yang jadi ide penamaan kalian hatchback? Karena Betul. hatchback itu jenis mobil. Jenis kan? mobil semua. Betul. Mobil siapa nih? Mobil saya. Oh, udah. Benar, mobil. Kebetulan gue udah ganti mobil gitu kayak 2 kali. Tipenya sama Oke. gitu. Hatchback Tipenya sama dan kita selalu pakai mobil itu gitu, mobil gue. Nah, kita tahu juga yang mana anak gang, mana anak komplek ya. Dia ganti mobil 2 kali. iya. Ganti sepatu aja pusing ya. Oke. Yang mana yang hood, mana yang gated community. Iya. Aduh. Gitu. Oke, jadi emang itu ya pada akhirnya lo memproduksi lagu di dalam mobil, akhirnya jadi inspirasi nama Iya, iya. kalian. Catchy juga sih namanya Iya ya. sih. Daripada ntar Xenia gitu kan. Iya. Aduh. Dan Gimana ya? kalau tadi kalian sempat bilang kayak gue menciptakan sebuah karya nih karena apa? Karena Iya. sebel, terus kemudian sekarang platform yang paling besar adalah TikTok sekarang. Berarti lo setiap pengkaryaan tuh mikirin banget ya untuk proses promosinya kan kayak gimana, menangkap target pasar tertentunya tuh menggunakan kayak riset atau segala macam gitu-gitu ya? Ya riset ya, kalau dibilang riset sebenarnya terlalu kencang sih kalau riset. Tapi ya benar, observasi kecil-kecilan lah. Sebenarnya yang tren apa? Karena balik lagi seperti yang kita bilang di awal, kita tuh udah pernah yang istilahnya udah yang enak banget tuh pernah. Oke. Dan sekali lagi ya mungkin di sini kan pendengar-pendengarnya maksudnya juga tidak hanya penikmat musik tapi juga penggiat musik pasti Iya kan. loh. Penggiat musik yang mereka pasti juga lagi berjuang dan lain sebagainya. Kita tuh udah ngelewatin fase indie dan juga ya sorry itu saya gue bukannya mau mengecilkan apapun, cuma kita kan pengennya lebih dikenal secara populernya, secara masif kalau Iya, kita. iya, Jadi kita ngerasa kayaknya kita udah cukup untuk memuaskan ego kita di skena gitu loh. Dia lagi. Iya. Gue tuh berkali-kali juga bilang ya di podcast Iya. ini ya bahwa gue percaya banget setiap musisi pengen karyanya dirayakan. Pasti Betul. Kalau ada yang bilang ya biarin aja lagu gue menemukan pendengarnya. Enggak bisa. Itu juga ya. Kita pernah berpikir Iya, seperti kita itu. pernah kayak begitu. Kita pernah berpikir seperti Dan itu. akhirnya tidak berhasil. Dan ya balik lagi, sekali lagi Ruci pernah mengalaminya. Dia tiba-tiba di shout out sama salah satu DJ gede Belanda juga, Uli James, dimainin di setnya dan lain sebagainya. Cuma ya balik lagi ketika itu terjadi, lu besar di skena, Kebanggaan, ya, kebanggaan semua semua. aja. Nah, itu baru ngomong. Kebanggaan semua kayak yaudah nextnya apa? Dan tidak bisa membiayai tagihan listrik lo. Itu dia. Ya kan? Lo latihan butuh listrik Iya, kan, iya. segala macem. Ngebully dapur lu. Iya dong. Iya, betul. Dan akhirnya oke, kita harus melihat bahwa dari hatchback ini aja kita ngambil yang tadi kita bilang itu dari sebelum kita punya nama bahkan. Kita udah riset kita ini mau begini gitu. Setelah itu baru nama terakhir. Kadang kan orang kalau yang keren-kerenan zaman dulu kita nama dulu nih. Iya. Iya, Tapi iya, abis itu kita lakuin, kita nggak gitu. Kita benar-benar dari oke kita mau lagunya seperti apa, target pasarnya siapa. Sempat juga kita kebingungan di istilahnya kurang lebih publishnya bagaimana dan lain sebagainya. Itu benar-benar kita pikirin, kita nanya ke temen dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya terbentuk dan sampai akhirnya duduk di sini. Gitu. So far ya lumayan lah ya, rekognisi lumayan ya. Iya, Cuma iya, gue iya. pengen tahu kalau untuk jumlah stream apa segala macam itu positif kah atau so-so lah gitu, tapi lo happy gitu dengan itu? Iya, kurang lebih ya balik lagi ya kita nggak cepat puas tentunya. Tentu aja udah cukup berkembang daripada single pertama, single kedua dan single ketiga masih belum signifikan karena benar-benar baru rilis Baru banget. rilis ya. 2 mingguan, Masih hangat lah ya. masih terlalu hangat. November awal ya? Iya, belum sebulan. Terus? Gitu, baru seminggu setengah 2 minggu gitu. Dan
ya tentu aja kita mau aim yang lebih tinggi lagi sih. Mau aim yang lebih tinggi lagi karena ini masih baru awal. Keren banget ya. Iya, Kita anak-anak muda loh ini. Iya, kita Gua dapat minder gua. ilmu ya, makanya daripada lu pada mana mereka coba gimana no? Gue minder sih. Mereka semuda ini tuh udah pernah ngerasain Iya. jatuh bangun di dunia musik dan akhirnya memutuskan untuk udahlah kita ada visi bisnisnya nih, bikin Betul. sesuatu gitu. Sementara banyak yang seumuran gue masih indie, berjuang. Indie, waduh. Oh, ini berjuang. Ya, fuck ya. bisnis sih ya. Ya, Tapi ya nggak apa-apa, bisa. nggak ada yang salah juga Nggak ada yang sih, salah sih. nggak ada yang salah untuk Nah, itu. berarti konsisten gitu, konsisten Iya. terus dikecewakan oleh Ini gimana sih? Waduh, friendly fire gini. Padahal dia bantu-bantu artis artis sini loh. Gimana sih? jadi lumayan lah ya. Nah, pertanyaan gue berikutnya adalah, lu mau nanya nggak Sur? Lu kayak jadi pendengar yang baik aja dari Iya tadi. benar. Makanya gua tuh kayak wah gila gua Lu mes ya? mes sama mereka soalnya. Gua sih penasaran sama lagu-lagu masing-masing lagunya sih. Mhm. Kayak yang pertama We Are. Mhm. Itu tentang apa gitu sih. We are. Tiba-tiba kontrol. Apakah berkaitan secara ini atau enggak? Kalau secara Kalau tema, dia tuh- kalau secara tema sih enggak sih. Maksudnya Enggak. tema kita karena gue juga maksudnya sorry nih, maksudnya gue agak-agak mundur dikit. Nggak apa-apa. Gue kan sarjana psikologi gitu, dimana Oh. dimana salah satu hal yang diajarin. Lulus ya? Lulus alhamdulillah. Lulus dong. 4 tahun. Namanya nggak yakin kayak psikolog. Kayak menguasai psikologi. Jadi kayak Iya. Dimana ya pasti hal yang paling kita harus pelajari sebagai psikolog adalah observasinya sih. oh iya lagi. Gitu loh, kita observasi orang, kita observasi fenomena di apa yang terjadi di dunia gitu ya balik lagi kalau VR sih gue sih karena gue istilahnya penikmat meme, penikmat Twitter gitu ini aduh gue takut dihancurin nih cuma ya udah gue mau ngomong aja misalnya kayak di VR itu tuh gue agak enak sama modern feminis ya guys ya. Modern feminis gitu Agak sensitif sebenarnya ya. iya gitu gue gak enak sama modern feminis yang feminis boleh gitu loh kita pengen Kita kesetaraan juga dukung gender kok. antara perempuan dan laki-laki cuma untuk bisa mencapai kesetaraan itu lu tidak perlu bilang bahwa laki-laki nggak ada gunanya. Emang ada yang bilang gitu? Banyak, waduh modern feminis banyak banget pak. Enggak, tapi ada yang Diserang bilang, dikit lagi gue nih. ada yang bilang bahwa cowok nggak ada gunanya. Betul, modern feminis ya, quote and quote. Kita nggak ngomongin feminis in general, Iya, iya. feminis yang ya sorry itu saya era Kartini pahlawan kita feminis menurut gue. Tapi dia benar-benar menginikan kesetaraan. Modern feminis adalah orang yang berusaha untuk menaikkan derajat wanita katanya, tapi dengan cara menginjak laki-laki gitu. Iya, soal modern feminis berarti ada yang kayak gitu ya. Ada. Itu di Indo apa di luar? Nah, luar, awalnya di luar. Awalnya di luar kita ngeliat kayak, itu mah lucu-lucuan aja. Cuma gua sebagai observer gitu gua ngerasa udah mulai menakutkan Oke. ketika udah mulai masuk ke sini nih. Dan gua laki-laki kan, jadi kayak ngerasa, wah lu tuh nggak ada gunanya gitu. Atau kita mendingan nggak usah, kita nggak butuh lah cewek gitu laki-laki. Cuma gua agak-agak sompral di lagu We Are ini menunjukkan bahwa lu coba aja, nggak ada cowok satu hari aja. Tapi laki-laki itu juga nggak akan berdiri kan kalau nggak ada perempuan. Bener. Waduh, Enggak. wah juga. Bisa masuk banget masuk Dia nunggu punchline-nya dulu. Dia momennya bagus nih kan. bagus Dia masuk, oke, ditunggu ya. Ya Allah, ini Benar. podcast apaan sih dia? Ampun. Kan masalahnya ini perempuannya yang Iya, merasa iya, nggak iya. butuh laki-laki Iya. kan. Tapi terlepas dari itu semua, pada akhirnya di We Are itu lu apa bentuk protes lo kah atau apa? Iya, istilahnya bentuk-bentuk protes lah maksud gua. Keresahan. Iya, butuh. Tanpa merendahkan perempuan sedikit pun di liriknya tentu aja. Tapi gue cuma pengen kayak, ya enggak lah, nggak kayak gitu kenyataannya. Coba aja bayangkan satu hari gitu yang nggak ada atau satu hari kayak gitu. Jangankan mungkin lu nih perempuan-perempuan yang katanya modern feminis ini disakitin sama laki-laki yang lu pilih, ya. Terus lu disakitin terus lu bilang semua cowok sama aja. Tapi emang gue sepakat sih, emang cowok begitu semua, makanya gue pas. Iya lah. Iya. Jok lawas lagi. ketahuan umurnya. Ketahuan umurnya dong. Terus kemudian dikontrol, temanya tentang apa? Kalau gue denger tuh kalau dikontrol tuh let the music, Take control. iya take control kan, berarti biarin musik mengontrol lu, bukan lu Iya. lepasin Tubuh apa lu ya. gitu kan? Iya, ya kalau dikontrol ini lebih nggak personal sih. Kalau yang We Are tuh personal banget ya. Berarti ini nggak observ, Oh nggak observ banget ya. ini loh ya. Jeritan kayak anjir gini banget sih. Cuma kalau dikontrol kita lebih coba untuk ringan lah. Kita ngelihat bahwa apa sih yang di pasaran
Yang di pasaran ya basically lagu-lagunya yang ngajak untuk joget, ngajak untuk senang-senang gitu lah. Makanya gue taruh itu di control gitu loh. Dan kenapa kita sisipin dangdut? Tadi Bang Eno bilang sendiri bahwa anak-anak zaman sekarang gitu berasa kayak minder untuk lu jogetin dangdut gitu. Surprisingly kemarin waktu gue lupa deh Pesta Pora atau Sinkro gitu ada dangdut. Hafal loh men. Enggak, Hafal pada bukan tahu. minder, tapi emang tergantung tempatnya aja. Betul. Kalau Betul misalnya emang di public bank gitu, mereka malu. Tapi kalau misalnya di selingkungan kita kan, circle-nya kita joget-joget mah nggak masalah. Dengerin dangdut, kayaknya gitu sih. Itu lucu loh men, maksudnya Iya. masak-masak sendiri, cuci-cuci sendiri. Dari itu kan 2 tahun yang lalu kan. lagu kapan itu? Iya, Lagu iya. tahun 90-an dan anak-anak muda tuh pada nyanyi lagu itu gitu di Pesta Pora. Iya, dari tahun-tahun lalu gitu kan. Iya. Ternyata gitu, ternyata nggak malu-malu juga. ternyata. Betul. Mungkin yang Tapi mereka nggak mau loh mengakui, atau nggak usah mengakui deh, lu one day nyetir mobil terus dengerin lagu dangdut, kayaknya nggak Iya. mungkin ya meskipun dia sendirian gitu. Iya. Ya. Sebenarnya ya itu kayaknya guilty pleasure-nya. Ah, Guilty pleasure para pendengar penikmat musik Indonesia menurut gue adalah itu. Gue yakin nggak ada yang 100% benci dangdut. Iya benar. Nggak Iya sih, mungkin, benar. gue yakin. Bohong ya kalau bohong nggak ada. kalau gue bilang. Makanya di kontrol ini sebenarnya gue ingin menyentil orang-orang yang minder sama ada juga yang mungkin di klub gitu yang kayak di klub pengen joget tapi dia malu-malu gitu. Tapi balik lagi kenapa kita taruh sisi dangdut di akhirnya karena mostly orang-orang itu paling males joget lagu dangdut. Gitu. Mereka males, bukan malu lah katakanlah. Iya. Padahal ya udah let the music take control aja karena emang seenak itu. Emang sejoget tebel itu gitu. Gitu. Emang sejoget tebel itu. Tapi berarti semua untuk lirik ke segala macam lu tuh ya yang ngurusin itu. Iya, ya? iya. Nah kemudian Berarti musiknya baru. Musiknya baru ke mereka atau sebaliknya dari Oke. musik gitu kayak musik. Ini salah satunya kontrol ini adalah diawali dari musik dulu. nah, siapa Gitu. yang pertama kali ngelempar note atau ngelempar beat? Siapa nih? Ruci itu. Lu ya? Ruci itu. Ruci itu. Tapi itu belum ada dangdut-dangdutnya. Oh itu Udah ada. Udah ada. Udah ada. Jadi kita nyelesain kontrol itu justru karena ada dangdut. Karena ada dangdut. gitu. Jadi Iya. apa begitu? Nih gue ada beat. Coba nih denger. Jadi drop itu kan ada 2. Iya. Drop pertama sama kedua itu langsung gue taruh jadi satu gitu. Jadi langsung 16 bar lah itu lagunya itu. Gue kasih denger lah ke mereka. Dan dia akhirnya ya mutusin kita semua ya udahlah lanjut gas bikin lanjutin lagi projectnya. Begitu gue denger dangdutnya, gue udah langsung kebayang temanya. Kayak gitu. Nah, baru dari situ digarap sama Cibe, digarap sama Ruci buat lebih ini lagi, lebih jadi lagu yang compact lagi gitu. Dan tiga single di 1 tahun yang sama ya. Itu strategi kalian kah untuk emang dicicil itu kan untuk rekognisi kalian? Iya. Atau emang ada Misi tertentu. Misi tertentu. goals tertentu di Ah. akhir tahun atau di awal tahun ntar? Ya sebenarnya ya balik lagi kita melakukan sesuatu yang kesalahan yang kita lakukan sebelumnya ketika kita masih sendiri-sendiri nih bang, dimana kita terlalu terfokus sama yang namanya konsep. Kita tuh menikmati, ini sorry ya bahasa gue, kita tuh kayak bikin lagu onani gitu. Ini sorry banget. Nanti apa sih kan? Itulah. Kipernya MU. Itu onana. Itu onana. Dia udah lucu lagi. Iya, Ya Allah. Dimana kita bikin lagu tuh yang nikmatin kita sendiri. Balik lagi, Oh, iya permasalahan lagi. Ruci kan. Oh, iya, bikin iya, lagu iya. nikmatin kita sendiri dan lain sebagainya. Misi kita, kalau kita ngomong misi, gampang misi kita sebenarnya. Misi kita adalah rekognisi tentu dan as frequently as possible, sesering mungkin. Oke. Gitu. Jadi kemarin ya tadi yang Ruci bilang dia punya permasalahan sampai akhirnya harus vakum, rilis 2 tahun sekali. Itu apa anjir? Gue juga begitu. Cibe juga punya masalah seperti itu. Iya. Kita punya masalah yang sama. Lebih enak lagi kalau kita gabung, kita sesering itu untuk brainstorming, untuk workshop. Dan kita juga kebetulan ada jadwal workshop kita 2 kali seminggu ya. Bisa dari itu Senin Rabu atau Selasa Kamis, tergantung saya yang punya tempat. Gitu. Tapi agak lucu adalah Kenapa? lu bahkan seminggu 2 kali ketemu. Lu kan temen dari TK nih, lu nggak bosen lu? Atau mau lu nggak dia ada mulu berantem atau apa gimana gitu untuk proses pengkaryaan atau gimana? Oke, gue jawab. Itu personal dari hati. Oke, gue jawab bosen sih. Tapi untungnya kalau pas waktu SD awal tuh, SD akhir sampai SMP akhir gitu,
gue agak-agak renggang sama dia malah. Gue punya circle sendiri, dia punya circle sendiri. Ini maaf nih ya, gue belum ketemu lu nih. Ini kita lagi ngomongin SMP dulu. Gitu, dimana ketika ketemu ya gue sama versi yang lebih berandalnya, anak-anak berandal. Kalau dia kan lebih kalem ya, kita semua bisa lihat. Oh gitu iya, ya. iya, Bisa iya, lebih, iya. lebih kalem banget. Kalau mesti dia bang. Sempet senggang gitu, sampai akhirnya SMA gue tidak bisa masuk ke SMA yang gue mau dan ujung-ujungnya sama dia. Ketemu lagi gue ngerasa kayak Aduh. iya, gue kan tadinya dikasih pilihan juga, ini agak personal nih. Jadi kayak gue mau ke tempat yang lebih banyak circle gue, atau gue mau belajar memperdalamkan produksi musik sama dia. Akhirnya gue lebih milih, ya udah gue kehilangan masa remaja gue untuk ini. Direnggut ya. Siap, mantep lah. Jadi nih, Makanya kalau dia gua bilang inti bosan banget. ya, Iya, kalau dia iya, bilang iya. bosan, gue lebih milih lu daripada circle gue. Biarkan masa muda gua korbanin buat ini. Iya, itu ibarat kata statement gitu. itu men, statement itu. Iya. Ya jadi kayak ya udahlah itu dinamika hidup pertemanan kalian. Pertemanan. Yang pada akhirnya lu sekarang berkarya bareng juga Berkarya bareng. nggak terlalu bosan-bosan amat lah. Gua lanjut ya tadi ya, tiga single di tahun yang sama. Tadi Lita belum sih? Iya termasuk Lita. Oh, kan? Lita, paham. Ya kan? Tiga single di tahun yang sama. Terus kemudian nih, lu mau apa nih next-nya? Apakah langsung tembak EP kah? Atau mau Kadang-kadang bikin gitu ya. proyek yang sama, single-single tapi punya benang merah tertentu kah? Atau apa nih gitu? Atau apa? Atau kan sekarang lagi ngetren tuh double single. Ada Maxi single, maxi single gitu. LP itu kan. Maxi single. Waduh, maxi single apa itu? Baru denger gue. Iya maxi single tapi double dua. single. Dua. Single. Dia menyebutnya maxi single. Ada double single. Lalu what next? Ada yang mau sebutin? Kalau nextnya ya kita niat bulan Maret itu ngeluarin EP ya. Jadi 3 lagu yang udah kita keluarin ini bakal kita tambahin, ada lagi lagu yang bakal dirilis barengan dengan lagu 3 itu. Jadi Oke. kita rilis secara EP. Jadi 3 lagu kemarin itu adalah bagian dari EP yang akan lo rilis. Pembukaan ya, pengenalan. Caranya ya. begitu. Niatnya Jadi- sih gitu. Jadi ditambah 3 lagu lagi, ditambah 2 lagu lagi dengan tema yang sama, benang merah yang sama. Benang merah yang Benang merah yang sama. Benang merah lagu apa benang merah genre Ideas, nih? Ideas. Genre kan. Itu rencananya kapan? Maret sih ya. Maret sih. Menunggu hiruk pikuk Kampanye demokrasi dulu. kita. Karena udah sebetulnya sudah selesai. Sebenarnya udah selesai. Tinggal eksekusi doang, cuma ya bagaimana? Rilis ya, tapi gimana ya, kita lagi ada pesta demokrasi, kita hormati Itu juga. hormati itu dulu ya. Kita hormati juga. Tapi memang terlalu apa ya, produktif juga sih kalau kalian lepas dalam waktu dekat ini kan. Betul. Bener-bener Ikutan hari juga ya? Iya karena baru lead up tuh baru beberapa Minggu. Ah. 2 pekan minggu yang lalu ya. Iya. Masih hangat banget. 2 minggu. Nah kalau lead up sendiri tuh pembahasannya tentang apa tuh? Nah, kalau lead aduh gawat. Lead up itu yang menceritakan sebenarnya gue berusaha untuk bikin cerita karena kebetulan gue juga suka film, gue kebetulan. Berarti fiksi dong nih. Iya, gue enggak sih. Enggak se-fiksi itu juga. Cuma ya gue anak film, gue sekarang juga lagi mencoba ke arah acting, teater gitu. Oke. Gue anak teater juga. Jadi gue mencoba untuk masuk ke masa sih kita bikin lagu terkadang bikin lagu tentang kita doang atau tentang vision kita doang. Gue coba bikin suatu istilahnya cerita di kepala gue gitu. Dan akhirnya gue bikin lagu Lit Up ini. Lit Up itu basically ya tentang ada personal juga sih, nggak ini juga. Nggak fiksi-fiksi Iya, banget nggak lah ya. fiksi banget gitu. Dimana ya ketika ada cowok nih di sebuah social outing lah, katakanlah party whatsoever gitu. Itu ketemu sama sebuah gerombolan perempuan. Dan kalian juga pasti nih pendengar pasti ada sebuah gerombolan perempuan is either 5 orang gitu. Dia tuh pasti ada yang paling outstanding ya. Oh, ya. Pasti. Yang paling 10 out of 10-nya gitu, hotnya dan segala macam. Cuma ada satu yang pendiam nih ceweknya nih. Nah, si cowok ini lebih suka sama yang diem ini. Oke. Gitu. Karena physically lebih menarik atau karena Enggak, dia karena pendiam dia diem. Karena sadar diri. Aduh anjing. Siapa maksudnya gua deh. Enggak bercanda. Ini kayaknya Saya sebenarnya ya. kayak kalau dilihat dari mukanya Bre, itu personal ya. Ini umpan flashing lu mantep banget. Lu mau ngadu ris sama gua bagaimana sih? Kalau kan. Cuma ya gitu, ibarat kata karena menurut gua balik lagi ke tema lagu gitu loh. Banyak banget tema-tema lagu yang selalu ngelihat untuk
siapa yang paling cakepnya itu selalu di ini beauty privilege atau Iya. atau privilege itu, padahal kenyataannya mungkin ketika dia yang diem itu lebih menarik perhatian sih. Udahlah ngomongin gua aja lah ya. Masa gua pribadi anjir. Baru gua juga kan. Makasih loh. Ada sebuah entitas musisi ya teman-teman di sini, di mana dia membuka aib personil sendiri. Cuma di sini. Ya, gitu. Jadi ya gitu. Gue ngerasa kayaknya, at least gue pribadi gitu, gue ngerasa kayak yang nggak terlalu outstanding yang nggak terlalu, bukan fisik. Mereka lu pasti lihat deh kalau di sebuah party atau di sebuah social outing, 5 itu mereka tuh semua cakep-cakep semua. Gitu. Cuma gue nggak pernah itu lagi. bohong banget. Nggak pernah ketemu. Itu biasanya justru yang lebih enak diajak ngobrol gitu. Diajak ngobrol itu adalah yang pendiamnya, yang enggak yang lebih malu gitu-gitu. Karena ya at the end of the day, intinya lagu Lit Up ini sebenarnya adalah personality beyond looks. Oh, mantap. Gitu. Sedep banget bahasanya. Iya. Bullshit. Tapi itu benar. Itu juga bohong. Karena terkadang kita juga looks dulu. Gitu. Oh jadi ini curahan hati lo ya di sebuah party ketemu cewek. Aduh, itu dia aman nih gitu. Ini bisa deh yang ini mah. Kalemnya menggoda nih gitu ya. Iya. Sebenarnya dalam bukan hanya konteks party aja sih, kalau ngomongin gue pribadi, gue ngerasa kayak kalau yang nggak terlalu bacot, nggak menguras energi gue gitu. Mungkin dan juga backingan psikologi gue kali ya bang, yang mundur sedikit ke history belajar gue gitu. Ada namanya probing gitu, dimana kita pribadi ya kita harus membuka sesuatu hal atau kita harus membuka personality orang, apa yang bagaimana. Itu orang-orang yang memiliki masalah gitu, yang orang yang nggak mau terbuka. Jadi ketika gue pribadi ketemu orang yang dia lebih pendiam, gue tuh malah lebih penasaran. Oh, Gitu. bisa ngulik lebih dalam lagi gitu. Bisa. Dan punya ketertarikan untuk itu. Iya. Emang tipenya dia kayak gitu emang. Iya. Makanya jangan itu iya sih. Makanya hati-hati kalau ngobrol sama dia. Tahu-tahu Katanya minjem duit ya. tahu-tahu pinjam 100. Menarik sih. Nah untuk di 2 single berikutnya ini masih bertemakan kayak gini-gini, cinta atau perempuan atau apa Atau tentang kehidupan yang lebih berat atau mungkin kan. mungkin dia mengajak kita berkontemplasi gitu atau Masih sama sih tentang percintaan juga. Percintaan juga sih gitu, tentang percintaan juga dan intinya tentang party-party juga, karena balik lagi kayaknya untuk fase-fase lagu-lagu seperti ini juga nggak bisa terlalu dalam-dalam banget ya, nggak nyambung. iyalah. Nggak nyambung. Jadi kalau kita mau dalam-dalam banget, kita juga ada sih rencana untuk ke situ. Gitu. Oke. Banyak banget. Apa itu? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Di luar EP yang akan keluar nanti. di luar Kita itu. sebutin Sebutin aja. aja kali. Iya, ada lah. Ada. Ini semoga bisa terrealisasi kan kayaknya mahal guys kalau kita mikir tuh kayak aduh gimana ya acara ininya duit kagak ada, tapi idenya emang udah matang banget. Matang banget itu. Matang banget. Judulnya Untouched lah. Untouched. Single Untouched EP. Trilogi. EP. Harusnya oke, cool. trilogi. Ada 3 lagu, dirilis bersamaan. Enggak sih. Kita ini Seperti cara yang kita bertiga itu. Oke, jadi setelah EP nanti bakal ada lagi itu yang formatnya seperti itu ya? Iya. Cool. Itu Ini jadi saksi ya. antisipasi ya. Semoga terjauhan pasti keinginan mereka untuk merilis. Atau mungkin karena tadi ada keluhan mengenai duit ya. Bisa jadi siapa Tolong coba tolong nanti taruh rekeningnya si Cibe di sini ya. Nah, di situ di bawah ini nanti ditulisin nama Musaik ya. ikut kita bisa ya. Saweria. Saweria. Boleh. Tapi kita lompat ke belakang lagi aja lah ya. Kalian tuh kalau bermusik ya, influence terbesarnya kalian dari mana? Apakah punya influence Beda-beda. masing-masing atau Beda-beda. kalian disatukan oleh Coba. Lu dulu deh. Kalau gua sih ya karena gua lebih seneng musik yang tadi pernah gua bilang tadi tuh yang jogetable itu. Gua terinfluence banget sama Scott Storch sama Timbaland. Oh, Tuh. Timbaland. Yang musiknya bener-bener enak buat goyang. kalau lokal lo ngikutin nggak? Hah? Lokal lo ngikutin nggak? Produser lokal. Produser lokal. Penyanyinya gua tahu sih, cuma gua nggak tahu di produser nama siapanya. Siapa? Nggak tahu. Cuma ada beberapa Berarti lagu lo memang tidak mengulik ya, maksudnya tidak ngikutin skena lokalnya. Kalau lokal itu ada lagunya siapa? Dewi Persik yang Hikayat Cinta tuh. Kan jenisnya sama tuh sebetulnya. Bener. Terus siapa? Anggun yang apa? In Your Mind. In Your Mind.
seneng juga itu gua kalau lokal itu. Sejatinya lo mendengarkan lah ya, tapi Mendengarkan. kalau Cuma nggak tahu siapa itu banget. produsernya. Kalau lo, Bre, dari Kalau gue influence? ya influence, gue sih grew up ngedenger lagu R&B orang-orang Black Folk sih. Gitu. Gue denger Boyz II Men. Hari Gua denger- 2000-an ya? Iya, gue denger Boyz II Men, gue denger Usher, gue denger Chris Brown yang waktu masih kecil tuh Michael Jackson gitu-gitu. Oh. Gue lebih pop sih dibanding mereka. Gitu loh. Neo gue dengerin. Oh, Gitu dan gue rasa orang-orang kulit hitam gitu ya, buat all due respect gitu. Mereka semua tuh punya kemampuan vokal yang gila banget sih. Gue anjir itu gila banget sih. Dan di Indonesia tuh kayaknya baru-baru bermunculan nih penyanyi-penyanyi itu. Gitu. Iya, iya. Salah satunya lu ya? Amin. Ya, tapi ya gue dikemas Indonesia Timur juga soalnya. ya benar, dikemas dengan kemasan yang berbeda berupa EDM. Gitu. Kalau Indonesia sendiri, Timur? Iya gue. itu dari Ambon. Ambon. Iya, gue Ambon. Oh, Ambon. Mama Ambon. Oke. Kalau lo, Bro? Kalau gue influence musik gue sih untuk di Hatchback sini ya itu gue ke arah genrenya itu Afrobeat. Oke. Gitu, jadi Afrobeat itu gue melihatnya si Oxlade, Burna Boy. Untuk di Burna Boy. project recentnya Hatchbacks itu gue Iya. melihat ke situ referensi gue, influence gue tuh dari situ. Cuma at the end of the day kita dengerin semuanya sih, Bro. Iya. Kita dengerin semuanya. Karena ya begitu kita juga di mobil itu tuh ya kita emang bener-bener denger musik yang pakai kalau Spotify tuh ada yang bisa ngacak playlist tapi di Oh, shuffle, smart shuffle apa namanya? Smart Shuffle, iya. Oh, Kita smart shuffle. denger kayak Kadang begitu, kita jadi tahu-tahu ini lagu siapa enak lagu banget. siapa enak, Nah, gitu. kita Bisa kita banking juga untuk nextnya mungkin bisa kita pakai referensinya. referensi buat wish kita nanti kayak gitu-gitu. itu guna banget sih. Menyenangkan banget ya. Berkreasi di dalam mobil. Ah. Dapat Brainstorming sana, segala dapat macam. influence juga gara-gara dengerin musik di mobil. Iya. Ini kalian kurir atau gimana ya? Nah, taksi online ya? Kebenaran kita bertiga itu doyan makan ya, walaupun badannya sekarang kecil-kecil, emang brengsek nih yang ini nih. Dia diet tapi maunya ngebayarin gua terus sampai akhirnya gua yang gede, dia kecil sendiri. Iya, gua dulu gendut. Emang kita tuh suka lah wisata kuliner kayak gitu, pergi kemana-mana naik mobil. Ya itu sepanjang Buat perjalanan nyetel lagu, sampai akhirnya ya nemu beberapa lagu yang Dapat beat. beat enak gitu. Iya. Buat referensi. Buat referensi. Pergi buat makan produser doang. kalian buat lagu-lagu ini apa ya? Referensi terus yang tadi kita bilang ada. Ya salah satunya yang akhirnya kalian atau nggak usah jauh-jauh deh, yang kalian dengerin sekarang ini aja deh. Kepo nih. Apa? Loh. Ya kalau gue sih masih dengerin macam Timberland, makanya yang lit up Masih? itu kan Masih? yang lit up itu tuh sebetulnya Dari situ. nggak dari situ juga, karena emang Itu aja beatnya banyak. gue emang terus terang aja agak sedikit melihat ke sana. Look up ya. Kalau gue sih lagi belajar new R&B sih, karena yang balik lagi basic R&B kayaknya gue ngeliat bahwa di sini ada zaman-zaman sekarang ada SZA, mungkin kalau yang Indonesia ada Aziz Rendra gitu. Itu jadi gue Banyak sih R&B sekarang. R&B sekarang tuh lebih minimalis malah gue bilang. Lebih Iya. minimalis banget dan teknisnya tidak terlalu meliuk. Tapi itulah the beauty of new R&B menurut gue, Iya. dan gue berusaha untuk belajar lagi di situ gitu. Belajarnya kayak ada ya R&B bisa lebih disederhanakan lagi. Dan itu bagus banget sih, gue ngeliatnya sekarang bagus banget dan gue masih mendengar di situ. Gitu. Bapak dengar apa? Selain ASMR, ya kan? ASMR tidur. Obat tidur. gitu. Obat tidur. Iya. Enggak, kalau gue tuh ya kalau sekarang tuh karena gue kan seneng game mobil ya. Oh iya lagi. Itu gue kalau misalnya dulu main Underground 2 tuh itu ada lagu Lean Back itu Oh. yang produce Scott Storch. Scott Storch yang gue bilangin. Itu salah satu referensi yang keinget sampai sekarang sih itu. Dari zaman kecil tuh. Yes. Gitu ya. Gitu ya, ya kan gitu. Jangan copyright. Abang-abangan. Iya gitu. Iya, gitu sih Bang. Jadi lo saat ini berarti kegiatannya adalah mempromosikan si Lit Up itu. Sambil mempersiapkan dan menanti Pilpres berakhir untuk lokasi TV itu ya. Bagus sih. Kamu masalah ya kalau pas waktu pilpres. Ya gua nggak paham. Apakah Kenapa? Oh, tutup. Iya, ketutup pasti Kak. Karena Blast Media juga pasti mereka fokusnya lagi ke sana gitu loh. Oh, Bener-bener iya lagi sih. memutuskan karena menurut gua waktunya nggak tepat aja, dan menurut gua ya balik lagi kayaknya 1 tahun 3 lagu di waktu yang kayaknya cuma sebulan 2 bulan itu cukup ya. Dan nanti ketika Desember ini kita ada kosong gitu loh, sambil mempromosikan kita berusaha, kita Banking akan lagi. banking lagi
untuk sampai bulan Maret tuh lumayan tuh udah 3 bulan. Harusnya 15 lagu bisa. Bisa sih bisa. Iya. Karena kita Double. double. Karena Kalau 2 putaran gimana ntar? iya lagi ya, nambah lagi. Jangan lama-lama lah ya. Gitu malah ya. Pusing mendengarnya. Ya tapi ya kalaupun itu terjadi ya balik lagi itu waktu kita lagi buat banking. Kita waktu kita lagi buat banking lagu, buat merencanakan nextnya seperti apa. Gitu. Iya. Jadi nextnya si Lit Up ini mau diapain lagi? Apa kalian mau dibuat video klip ini? Belum sih? Belum. Iya, video lirik belum. Iya kan? Video lirik Atau belum cepat. langsung video klip Video kan? klip mungkin. Video klip wah. Itu sebenarnya kita lagi memikirkan ya. Ayolah. Tapi gimana ya? Bacet. Duit ya gitu lah. Makanya kita berusaha untuk bikin musik video. Nah balik lagi karena kita juga lagi berusaha untuk manggung offline dan lain sebagainya. Ternyata itu untuk lirik video yang biasanya megang gue. Ternyata nggak pegang juga gitu. Gue nggak nyangka juga kayak anjir. Ternyata ini ya. Makanya mungkin untuk nextnya karena ini collab jujur aja Lit Up, tapi one day bakalan kita rilis sih, kita lagi ngejar. Nah ini sambil pemutaran pilpres ini deh, yang kita lagu-lagu yang tadi mau kita dua sisanya kita benar-benar sebelum di blast di media, kita sebelum rilis benar itu semua udah harus selesai. Iya Gitu. sih. Ya, jadi kita ketika lagi pilpres ini sebenarnya blessing in disguise juga gitu loh. Jadi kayak Bisa napas ya? betul bisa napas dan bukan berarti istirahat gitu lah, tapi kita tetap bisa manage lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Karena jujur Lit Up ini juga kita kinerjanya juga mengagetkan ya, maksudnya kayak setelah kita lihat kontrol cukup bagus kita langsung nafsu aja untuk Lit Up, dan ternyata ketika lagi campaign Lit Up nggak kepegang gitu. Kaget juga, waduh lumayan juga beberapa panggungan gitu kita harus handle. Ya, sekalian belajar ya. Inilah indie ya, ketika lagi masih indie belum ada yang ngurusin. Belum ada Gitu. tim. Ini kayaknya kode banget nih biar ada yang ngurusin. Iya, tolong dong. Ada yang mau ngurusin nggak? Tolong Ini banget. bapak tolong. ini mau ngurusin nih katanya. Apa bakal bersedia? Langsung dilamar ya. Oke, menyenangkan banget ya. Banget, Headsback, banget. silakan pantau terus di media sosialnya nih. Kayak kalian media sosial Instagram apa? Ada Instagram @backstunes. Silakan dipantau informasi terbaru, panggungan terbarunya Headsback di Instagram di @backtunes. Iya, Gokil ya. TUNS. Dan mesti diantisipasi juga untuk EP dan Ya. proyek tadi tuh triloginya itu ya. Trilogi. Ya. Kita doain semoga itu terrealisasi. Amin, dan thank you, lancar. thank you. Enggak ada yang meninggal sebelum itu terjadi. Tapi bener loh. Berat banget ya. Amit. Berat banget anjir, gelap banget ya. Ya pada akhirnya kita di penghujung nih. Di penghujung ya. Thank you very much. Oke. Kita happy banget kehadiran kalian. Semoga bisa menambah referensi musik di Indonesia. Karena IDM tuh pemainnya juga cukup sedikit ya. Iya. Yang apa namanya? Yang bisa Yang populer ya. betul, ya. Padahal bagus banyak banget yang bagus. Bagus. Banyak banget yang bagus. Semoga kalian menjadi salah satu yang Amin. Amin. Thank you, thank you. Amin. menguasai pasar. Gitu. Pada akhirnya gue Eno di Bejo pamit. Dan gue Surya dari Mosaik. Ya, kita pamit undur diri sampai jumpa di Ngobrol episode Saik berikutnya. berikutnya.